Berikut cerita horor. Gelanggang makam terkutuk. Di sebuah desa terpencil, di balik hutan lebat tersembunyi, terdapat gelanggang tua yang dikelilingi oleh makam-makam kuno. Penduduk setempat menyebutnya gelanggang makam terkutuk. Legenda menyatakan bahwa siapapun yang memasuki tempat itu tidak akan pernah kembali dalam keadaan yang sama. Suatu malam, 3 pemuda bernama Dani, Ferry, dan Rico merasa tertantang untuk membuktikan bahwa gelanggang itu hanyalah mitos belaka. Mereka membawa lampu senter dan peralatan untuk menginap. Saat tiba di gelanggang, udara tiba-tiba menjadi dingin, dan kabut tebal menyelimuti mereka. Bisikan samar terdengar, membuat bulu kuduk mereka meremang. Namun, mereka terus berjalan masuk, menantang keberanian mereka. Ketika mereka mencapai tengah gelanggang, tanah di bawah kaki mereka mendadak terasa lembek. Seakan-akan mereka berdiri di atas lumpur hidup. Mereka seakan mendengar suara jeritan yang berasal dari dalam tanah. Ferry yang berada di depan, tiba-tiba merasakan sesuatu menarik kakinya. Dia pun terjatuh dan mulai terseret ke dalam tanah. Sementara tangannya mencakar-cakar permukaan, berusaha memegang apapun yang bisa menyelamatkannya. Namun, semakin dia melawan, semakin cepat tubuhnya tenggelam. Jeritannya melengking, diikuti oleh suara robekan daging yang mengerikan. Dani dan Rico yang ketakutan berusaha menolong, tetapi tanah seakan hidup, menggenggam kaki mereka dan menariknya perlahan. Dari sela-sela makam, muncul bayangan hitam. Sosok-sosok tanpa wajah mengerumuni mereka. Bayangan itu mengeluarkan suara tawa yang melengking, merayakan datangnya mangsa baru. Dani mencoba melarikan diri, tetapi ketika dia berbalik, dia melihat tubuh Ferry yang tercabik-cabik. Dengan wajahnya yang terbelah dan matanya yang menatap kosong ke arahnya. Terkejut dan ketakutan, Dani tersandung dan jatuh. Rico yang berada di dekatnya mulai menangis, memohon ampun, tetapi bayangan-bayangan itu tak peduli. Mereka merengkuh Rico, mencabik-cabik dagingnya dengan cakar tajam, mengubah jeritan kesakitannya menjadi pemandangan horor yang tak terlukiskan. Dani, yang kini satu-satunya yang tersisa, berusaha merangkak keluar. Namun bayangan itu terus menghampirinya, berbisik dalam bahasa yang tak dimengerti. Tiba-tiba, bayangan itu merobek lengannya, darah menyembur deras. Dan teriakan Dani menjadi makin lemah. Sebelum semuanya menjadi gelap, Dani melihat sosok tua dengan jubah hitam dan wajah tanpa ekspresi. Berdiri di tengah gelanggang, menatapnya dengan senyum dingin. Keesokan paginya, penduduk desa hanya menemukan sisa-sisa pakaian dan bekas cakaran di tanah gelanggang. Tidak ada tanda keberadaan Dani, Ferry, atau Rico. Hanya angin yang membawa bisikan-bisikan kematian, mengingatkan bahwa gelanggang itu tidak akan pernah melepaskan siapapun yang berani mengganggunya. Cerita pun selesai. Dan untuk teman-teman yang menonton, bila suka dengan cerita ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan sampai ketemu di cerita selanjutnya.